Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kedua mencatat, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yesaya 49 ayat yang kedua mencatat, ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Yang pertama, Tuhan telah memilih kita untuk diproses menjadi pribadi yang semakin akurat. Ada perbedaan mencolok antara ranting dan anak panah. Ranting tidak bisa dipakai untuk menembak target. Hanya anak panah yang lurus dan yang tajam yang bisa dipakai untuk menembak target. Artinya ada serangkaian proses yang harus kita lewati, di mana Tuhan mengubahkan kita dari pribadi yang useless dan hanya hidup bagi dirinya sendiri, menjadi pribadi yang useful, berfungsi dan efektif bagi kerajaan sorga. Tuhan sedang memproses kita menjadi anak panah yang tajam, yang dikumpulkan di tabung pahlawan. Anak panah berasal dari kayu pilihan yang awalnya basah dan kasar, menggambarkan kedagingan yang masih meliputi diri seseorang, yang harus mengalami proses pengeringan supaya tidak bengkok, dan harus diserut atau diasah dengan pisau yang tajam supaya menjadi ramping dan lurus. Demikian pula hidup kita. Tuhan telah memilih kita, dipisahkan dari dunia ini. Setelah kita mengalami kelahiran baru, Tuhan mengizinkan kita melewati berbagai proses. Dipotong dari kehidupan lama dan terus diasah, mengalami penyalipan daging dan diluruskan, hidup hanya dari prinsip firman, demi memunculkan keakuratan demi keakuratan dalam berbagai aspek hidup kita. Yang kedua, Tuhan mengumpulkan anak rohani untuk melebur dan bertumbuh dalam rumah rohani. Sebagaimana anak panah dikumpulkan dan disembunyikan dalam tabung panahnya, di dalam rumah rohanilah kita dibentuk, diasah, dikoreksi, hingga dapat bertumbuh dengan sehat dan akurat. Mereka yang masih belum tertanam dan melebur di dalam rumah, otomatis masih akan hidup liar di luar covering. Kita bukan anak jalanan, tetapi anak yang bertumbuh di dalam rumah. Sudah selayaknya orang percaya yang masih berjalan-jalan ke sana kemari atau yang sudah ada di rumah rohani namun belum mengambil komitmen untuk tertanam di rumah rohani, mengambil keputusan untuk mengakhiri petualangannya dan belajar mengikuti tuntunan roh untuk mau tertanam dan tinggal di dalam rumah rohani. Disinilah kita dikumpulkan bersama-sama dengan saudara rohani, dibentuk dan diproses sampai mewarisi DNA yang sama dengan Bapa rohani, supaya memiliki dasar keyakinan yang sama, sikap hati yang sama, dan gaya hidup yang sama dengan sang Bapa rohani. Kedagingan yang masih tersembunyi akan terekspos justru ketika kita berkumpul dan bersinggungan dengan banyak orang. Apakah kita masih membawa konflik batin, masih hidup egois, perselisihan, iri hati, amarah, sombong, dan lain-lain akan terlihat setelah kita berkumpul dengan sesama saudara. Di dalam rumah rohani yang sehat, kedagingan tidak akan mendapat tempat. Ia akan segera dikupas, dipotong dengan pisau firman, memastikan kita hidup dalam ketaatan. Saat kita taat, kita akan menjadi bersih dan menjadi pribadi yang lebih akurat. Amin.